Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisandra Helenalohi dari Sosiologi 2019C. Saya akan mempresentasikan tentang konsep rasionalitas teknologi dari Herbert Marcuse. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai latar belakang kehidupan Herbert Marcuse. Ia lahir pada tahun 1898 di Berlin, kemudian ia pernah studi di Universitas Freiburg, sekaligus menjadi asisten pribadi dari Heidegger. Namun karena perbedaan pandangan menyebabkan keduanya terlibat konflik, akhirnya Marcuse keluar karena konflik tersebut, akhirnya Marcuse keluar dari universitas tersebut. Kemudian Marcuse tergabung dalam Institut Penelitian Sosial Frankfurt, di mana ia juga menjadi anggota mazhab Frankfurt yang terkenal akan teori-teori kritisnya mengenai masyarakat modern. Marcuse memberikan kritik manusia modern. Yang pertama, manusia berada di bawah kekuasaan prinsip teknologi, yaitu suatu prinsip yang segala tekanannya dikerahkan untuk memperlancar, memperluas, dan memperbesar produksi. Kemajuan manusia disamakan dengan terciptanya perluasan teknologi, di mana kekuasaan teknologi sudah mencakup seluruh bidang kehidupan, yakni ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Yang kedua, manusia modern menjadi irasional secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena adanya kesatuan antara produktivitas atau penghasilan dan destruktivitas atau penghancuran. Kekuatan produksi bukan digunakan untuk perdamaian, melainkan untuk menciptakan potensi-potensi permusuhan dan kehancuran. Yang ketiga, Marcuse menganggap bahwa masyarakat modern itu masyarakat yang berdimensi satu, yakni segala segi kehidupannya diserahkan pada satu tujuan saja. Manusia memang tidak lagi dikuasai oleh manusia, seperti yang terjadi di zaman Karl Marx. Akan tetapi, di zaman manusia modern saat ini, manusia dikuasai oleh sistem teknologi yang mempengaruhi seluruh kenyataan alamiah dan sosial manusia. Maka dari itu, Marcuse berbicara mengenai apa yang disebutnya rasionalitas teknologi. Marcuse menggambarkan bagaimana kebebasan dapat menjadi alat dominasi. Sebagai contoh, Marcuse berbicara mengenai toleransi represif. Ketika oposisi dalam masyarakat diberi kekuasaan untuk melontarkan protes, tetapi karena masuk dalam sistem teknologis, maka akhirnya bentuk protes dari oposisi itu menjadi alat hiburan saja. Oleh sebab itu, masyarakat menjadi satu dimensi. Seluruh dimensi kehidupan mengarah ke satu tujuan saja, yaitu menjaga kelangsungan sistem teknologis yang telah menjadi penguasa tunggal dan total mendominasi. Istilah rasionalitas berasal dari kata rasio, yakni kemampuan kognitif untuk memilah antara yang benar dan yang salah berdasarkan keadaan dan kenyataan. Namun, di masyarakat modern, pengertian rasio mengalami pergeseran arti, yakni rasio digunakan sebagai sarana dalam mencapai suatu tujuan yang sifatnya instrumentalistik. Rasio yang semula kritis terhadap mitos dan segala otonomi kekuasaan akhirnya telah mengabdi kepada kekuasaan. Rasio yang semula bersifat teoritis dan praktis telah beralih menjadi semata-mata praktis, sehingga rasio menjadi rasio teknis. Usaha Marcuse menjelaskan rasionalitas yang menguasai masyarakat industri maju ini diawali dengan mengkaji pemikiran Weber yang menerapkan konsep rasionalisasi. Max Weber membagi dua jenis rasionalitas manusia, yakni rasionalitas tujuan dan rasionalitas nilai. Rasionalitas tujuan bersifat formal yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu tindakan berorientasi pada tujuan tindakan, cara mencapainya, dan akibat-akibatnya, dengan tidak mengindahkan pertimbangan nilai. Sedangkan rasionalitas nilai mempertimbangkan nilai-nilai atau norma-norma yang membenarkan atau menyalahkan suatu penggunaan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Rasionalitas ini menekankan pada kesadaran nilai esensi, etis, dan religius. Ciri khas rasionalitas nilai ini adalah bersifat substantif, sebab orang yang bertindak dengan rasionalitas ini mementingkan komitmen rasionalitasnya terhadap nilai yang dihayati secara pribadi. Dalam kenyataannya, kedua rasionalitas itu bercampur aduk. Artinya, suatu saat seseorang mungkin dikuasai oleh rasionalitas nilai. Kedua rasionalitas ini dalam kenyataannya juga saling menggantungkan dan saling mengandaikan. Marcuse juga menganggap bahwa konsep rasio Weber telah mengakibatkan rasio bergeser menjadi semata-mata formal, di mana rasionalitas semata-mata hanya berusaha melanjutkan suatu tujuan dengan mengacu pada efisiensi sebagai tujuan utamanya.
Pada masa kapitalisme kontemporer, rasio formal ini diidentikan dengan rasio teknis, yaitu rasio yang didasarkan atas pertimbangan teknis yang bersifat matematis yang menekankan efisiensi dan produktivitas. Rasio teknis dalam kenyataannya telah menghasilkan bentuk penindasan yang baru. Konsep rasionalitas teknologi. Rasionalitas teknologi adalah suatu pola pemikiran atau dasar teknik yang menekankan efisiensi, produktivitas, kelancaran, kepastian matematis, dan perhitungan untung rugi. Rasionalitas ini sebenarnya harus dipahami sebagai rasionalitas yang bermakna ganda, yakni di satu sisi sebagai kritik atas proses-proses produksi, dan di sisi yang lain merupakan alat topologis untuk mempertahankan sistem yang sudah ada. Titik awal konsep rasionalitas teknologi, di mana Marcuse mengkritik konsep rasionalitas pada zaman kapitalis. Marcuse melihat bahwa ilmu dan teknologi dianggap telah mampu mengatasi berbagai permasalahan kehidupan manusia. Hal tersebut menyebabkan ilmu dan teknologi menjadi semakin berkualitas, sedangkan manusia tidak menjadi lebih berkualitas. Pandangan tersebut berawal dari paham positivisme dan scientisme yang menganggap bahwa metode-metode ilmu alam merupakan metode yang universal, yang bisa diterapkan dalam segenap pengetahuan lainnya. Sesuatu dapat dikatakan benar sejauh dapat diverifikasi dan memungkinkan adanya pengujian empiris. Pola pikir positif yang merasuki ilmu dan teknologi ini akhirnya meluas ke segenap aspek kehidupan termasuk birokrasi dan administrasi, yang akhirnya menjadi pola pikir baru, yang oleh Marcuse disebut rasionalitas ilmiah atau rasionalitas teknis atau rasionalitas teknis ilmiah. Ciri-ciri rasionalitas teknologi. Yang pertama, rasionalitas teknologi bersifat ideologis. Artinya, rasionalitas teknologi ini tidak lagi netral, karena sebenarnya teknologi telah menyediakan dirinya sebagai sarana bagi pelestarian kekuasaan yang ada. Rasio yang terjebak menjadi ideologi ini akhirnya kehilangan sifat hakikinya sebagai rasio. Rasionalitas teknologi yang telah menjadi ideologis ini akhirnya akan melahirkan suatu prinsip organisasi dominasi yang bersifat otonom, yang mana organisasi tersebut dapat melahirkan manipulasi dan administrasi yang tidak manusiawi. Sistem ini akhirnya akan melahirkan pola pikir yang menekankan pada instrumentalisasi, yaitu pola pikir yang memandang alam dan manusia semata-mata hanya sebagai bahan atau materi bagi pencapaian suatu tujuan tertentu, dan operasionalisasi. Dan operasional, yaitu berarti segala konsep pengetahuan yang hanya diukur dari kegunaan yang dapat diterapkan. Akibat instrumentalisasi dan operasionalisasi tersebut, maka ilmu dan teknologi sebagai penopang rasionalitas ini menjadi otonom. Rasionalitas ilmu dan teknologi akhirnya bergerak menurut ketentuannya sendiri. Jika semula dia dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan berjalan di bawah ketentuan manusia, ternyata pada masa modern manusia harus menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan ilmu dan teknologi. Rasionalitas teknologi juga akan menjadi sarana yang keliru dalam memahami masyarakat dewasa ini. Upaya kebebasan yang dicita-citakan tidak akan berhasil, karena rasionalitas ini melahirkan bentuk-bentuk kontrol yang sangat kuat. Sehingga Marcuse pun akhirnya berkesimpulan bahwa rasionalitas teknologi merupakan rasionalitas politis yang melegitimasi kekuasaan tertentu. Ciri yang kedua, nilai-nilai yang melandasi rasionalitas menekankan pada aspek efisiensi, produktivitas, kelancaran, dan kepastian matematis. Orientasi terhadap nilai-nilai tersebut menuntut pendekatan yang tepat untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Pendekatan yang tepat ini adalah pendekatan matematis. Pendekatan ini memungkinkan fenomena yang ada dapat diukur dan akhirnya memudahkan untuk melakukan kontrol. Ciri ini menunjukkan adanya reduksi nilai ke dalam kriteria yang bersifat ekonomis, teknis, dan matematis. Nilai-nilai kemanusiaan lain menjadi tidak relevan. Hal ini merupakan bentuk penindasan yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.